Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yunia Rizkyani dari kelas 2A. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis data pelanggan. Analisis ini dilakukan terhadap 110 data pelanggan dengan tujuan untuk mengelompokkan tingkat loyalitas, mengetahui preferensi produk, serta sebaran pelanggan berdasarkan kota asal. Dalam pengerjaannya, saya menggunakan rumus logika dan perhitungan di Microsoft Excel. Berikut adalah pembahasan lengkapnya. Langkah pertama yang saya lakukan adalah menentukan status loyalitas setiap pelanggan berdasarkan frekuensi belanja mereka. Untuk mengelompokkannya secara otomatis dan objektif, saya menggunakan rumus logika IF di kolom status loyalitas. Setelah itu digunakan rumus kontif untuk menghitung total kuantitas dari masing-masing segmen loyalitas pelanggan. Dari rumus tersebut, kriteria pengelompokan yang saya tetapkan adalah jika pelanggan berbelanja sebanyak 8 kali atau lebih, ini menandakan mereka aktif dan rutin bertransaksi. Jika pelanggan berbelanja sebanyak 4-7 kali, artinya mereka masih bertransaksi namun frekuensinya sedang. Jika pelanggan berbelanja kurang dari 4 kali atau 1-3 kali, ini menandakan mereka jarang bertransaksi. Grafik pertama ini saya buat dengan cara memblok hasil perhitungan jumlah tadi, lalu memasukkannya ke fitur grafik. Grafik ini menampilkan gambaran umum mengenai tingkat loyalitas pelanggan. Dari hasil perhitungan rumus yang telah dilakukan, didapatkan data sebagai berikut. Sekitar 82% atau 90 responden masuk dalam kategori loyal. Angka ini sangat dominan dan menunjukkan mayoritas pelanggan sangat puas dan rutin berbelanja. Sekitar 7% atau 8 responden berada di kategori cukup loyal, dan sisanya sekitar 11% atau 12 responden dinyatakan tidak loyal. Dari prestasi datanya, angka dominasi pada kategori loyal membuktikan bahwa strategi pemasaran, kualitas produk, dan layanan yang diberikan sangat efektif. Perusahaan berhasil membangun keterikatan emosional dan kepercayaan yang kuat kepada sebagian besar pelanggannya. Meskipun masih ada kelompok kecil yang kurang loyal, presentasinya cukup kecil sehingga tidak mengganggu kestabilan basis pelanggan secara keseluruhan. Selanjutnya kita bahas grafik kedua mengenai produk apa saja yang paling diminati oleh pelanggan. Untuk mengetahui seberapa sering suatu produk dipilih sebagai favorit, saya kembali menggunakan rumus kontif pada kolom produk favorit dengan rentang data dari sel G6 sampai G121. Dari hasil perhitungan tersebut, urutan produk favorit dari yang tertinggi adalah sepatu menjadi produk dengan peminat tertinggi, diikuti oleh fashion dan skincare. Keduanya memiliki jumlah peminat yang hampir sama tinggi. Selanjutnya ada kopi, tas, dan hijab yang juga memiliki pangsa pasar cukup baik. Sedangkan kategori elektronik dan makanan memiliki jumlah peminat yang paling rendah dibandingkan kategori lainnya. Interpretasi datanya, hasil ini menunjukkan bahwa kategori sepatu, fashion, dan skincare adalah produk unggulan. Ketiga kategori ini menjadi daya tarik utama dan harus terus dijaga kualitasnya serta ketersediaan stoknya. Sebaliknya, kategori elektronik dan makanan belum cukup menarik minat pelanggan. Hal ini menjadi catatan penting untuk melakukan evaluasi strategi pemasaran. Misalnya, perlu ditinjau kembali apakah harganya kurang bersaing, variasi barangnya kurang lengkap, atau promosinya belum maksimal. Grafik ketiga menggambarkan distribusi asal kota pelanggan, yang sekaligus menjadi indikator wilayah mana yang memberikan kontribusi penjualan terbesar. Sama seperti sebelumnya, untuk menghitung jumlah pelanggan per kota, saya menggunakan rumus kontif pada kolom kota dengan rentang data dari sel D6 sampai D121. Data hasil hitungan menunjukkan sebaran yang tidak merata. Jakarta menduduki peringkat teratas dengan jumlah pelanggan terbanyak, yaitu sebanyak 24 orang. Ini adalah pasar terbesar, disusul oleh Semarang dan Makassar masing-masing sebanyak 14 orang. Kota lain seperti Bekasi, Palembang, Surabaya, Bogor, dan Yogyakarta memiliki jumlah pelanggan di kisaran 8 hingga 11 orang. Sementara Bandung dan Medan merupakan wilayah dengan jumlah pelanggan yang paling sedikit, yaitu di bawah 7 orang. Interpretasi datanya, mayoritas pelanggan berasal dari Pulau Jawa, terutama Jakarta dan sekitarnya, yang menunjukkan jangkauan pasar masih kuat di wilayah tersebut, sehingga perlu dipertahankan. Namun, wilayah luar Jawa seperti Bandung dan Medan belum tergarap maksimal, sehingga potensinya masih terbuka lebar untuk dikembangkan melalui promosi dan layanan pengiriman yang lebih menarik. Kesimpulannya, secara umum, tingkat kepuasan dan loyalitas pelanggan sangat tinggi. Strategi yang berjalan saat ini sudah tepat sasaran dan harus dipertahankan. Produk unggulan ada pada kategori sepatu, fashion, dan skincare. Fokuskan stok dan promosi pada kategori ini.
Wilayah pemasaran masih sangat didominasi oleh Pulau Jawa, terutama Jakarta. Potensi pasar di kota lain masih terbuka lebar untuk dikembangkan. Demikian hasil analisis data pelanggan yang telah saya proses menggunakan rumus liif dan kontif di Microsoft Excel. Saya harap laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas untuk pengembangan bisnis selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.